dari mulai kemarin diinterogasi oleh Pak Dedi dan nyampe hari ini, alhamdulillah udah clear bahwa tidak ada pungutan apapun, bahwa ada pungutan apapun dikembalikan kepada supir-supir yang merasa dipungut dengan jumlahnya seluruh supirnya dengan 11 juta tujuh Pak Dedi. Ya, makanya dikembalikan nih hari ini. Tadi saya udah ngumpul sama Organda, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Dinas Perhubungan Jawa Barat, serta KSU sendiri. Makanya untuk itu tolong Pak Dedi kumpul di dari yang kemarin diralat Pak Dedi itu tidak benar. kumpul kan dia. Yang sekarang aja ya. Oke, siap. Antun nuhun, Pemen. Terima kasih Pak Dedi. Gitu informasnya Pemen dari seksi. Ya. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Jadi hatur nuhun ya. Ini tuh guru saya Pak waktu SMA. Ini guru saya namanya Pak Anang, dulu mah keriting rambutnya terus kemudian bodega. Jadi orang lain belum punya mobil mesin. Guru SMA itu masih pakai Vespa butut Pak, Piaggio. Pak Anang sudah pakai mobil yang sejenis mobil yang sekarang yang 12 kursi, yang 9 kursi. Toyota. Ini 9 kursi Hiace yang harga 450 juta 500. Mungkin zaman itu Alfa. Zaman itu Alfa. Orang kaya hajat nage pan nikah kasih ibuna tatanggapan seberapa poe. Hajat nage. Balas itu. Kurang pernah dibalado gubatu. Kan dulu kerjaan film Lupus ya, film Lupus kan bukti dikitukeun tah, dicuit ka tukang. Make kantong belah dia, make permen karet. Saya itu dikiekeun ka dieu tah dan teu ka tukang, kulantaran ka tukang sing kanyawan, godega digarapkeun ka dieu. Ya. Kan kaberangan upacara cicing belah dia deket pagar, ya kan? Datang Pak Anang, pakai batu, blor, aing lompat, begitu lompat benang, langsung diguntingkan, kerak, dibalas baik saya kan. Jadi dicabok 2 kali Pak. Tete dicabok 2 kali jadi gubernur Pak. 4 kali jadi naon. Oh Pak Anang Pak. Wah. Kelas 2 SMA. 2 SMA. Oh, SMA Purwadadi Pak, SMA kampung. Oh, itu. Pak Anang Pak. Di Asem Pak namanya. Bapak kan kuliah ya kan? Iya. Guru agama. Tapi galak semua gaplok, pembina OSIS. Kayaknya pembina OSIS sebutannya ya. Wah, kasih sesuatunya Pak Anang. Muan gagah karir nate, begitu abdi lulus SMA terus di Purwakarta, Pak Anang berkarir jadi pegawai Pemda, kepala bidang pertama. Subdit, KUPF kan, sampai jadi kepala bidang. Terus kepala bagian. Dulunya biasa untuk terakhir berlalu dari Kadis Kelautan dan Perikanan. Kan kantor kepala BKD Bapak? Sekretaris BKD mulai. Kepala Dinas Pendidikan kantor? Gacan. Kelautan. Wah, boh. Bayangkan ti guru agama ke laut. Mantap kayak begitu. Saya kan saya mah kritis kan ke bahasa anggaran. Kunaon cek saya teh Baznas. Nges menang dana amilin kok kudu dibantu pemerintah 2,5 miliar. Kan itu baru kapasitas gitu kan. Baru mengajarkan Pak Anang enggak saya. Dipraktekkeun. Kalau operasional Pak. Iya, operasional. Begitu apa anjir dua aja. Gitu apa dua aja. Tapi kan ngomong tentang tampiling gitu kan. Tampiling Pak. Pak ditampiling Pak. Pertama di Baledong. Batu tuh di kelas belajar, aku di kelas 2 biologi. Kelas 2 biologi, katanya rada pinter saja. Biologi Pak. Bapak di belah itu Pak. Oh, langsung
Kan satu dari upacara yo. Waduh, keluar batu. Wah, urang lompat. Begitu lompat diberi. Gunting buat tewak leungeun teh langsung krek digunting. Begitu digunting cabok kok 2 kali. Aduh, awas ya gua. Cabok Pak, kayak hebat malah pokoknya. Pak 4 kali Pak cabokna Pak. Ya 2 kali jadi gubernur ya. Ya ukuran hidup mah apa yang saya dapat hari ini melebihi batasan. Karena kan biasanya favorit menjadi pemenang politik Indonesia mah SMA 3 Bandung. Lamun di Subang SMA hiji atuh Pak. SMA Purwadani Pak. Purwadani. Oh. Purwadani. Sekolah ibu. Nya sekolah dulu teh cabang teh SMA 2-nya. Pilihan, Pak. Teh ya jadi. Gaya urang mah asup akabri teu asup, secaba teu asup. PDN teu katarima. Aiman pasiaina. Tapi beliau bukan grup berandalan, grup berandalan Tirakat. Si Boy, Gaos, si Fajar. Kita grup Dia mah bandar ngilu saeutik lah. mau bager gitu kan. Tapi guru tirakat. Jadi di Purwadadi itulah saya mengenal tirakat. Gaul lah jeung si Iep. Ayeuna digawe di Astra, terus pensiun. Si Iep teh ahli dukun, perdukunan teh tukang ngaji, tapi ngajina hikmah teh baca Quran hikmah. Jadi si Iep teh buka kabogoh rada payu teh ke SMA kelas 2 teh si Iep mah, saya mah unu daekeun. Kan bogoh lah kasih kokom. Cek si Iep teh urang puasa, bagi puasa teh ngalamin puasa. Puasa 1 muti 40 hari. Puasa 40 hari. Makanya berarti kecil. Puasa ke 40 hari terus puasa mati geni. Oh Pak, saya 3 hari 3 malam sidah kecil ngomong di kamar poekan ukur sholat tungkul keluar. Jadi libur sekolah hari teh aya libur Sabtu Minggu Sabtu Jumat Sabtu Minggu hari itu mati geni. Oh iya Pak. Oh iya keluar sholat teu ngomong Pak. Cicing teu ngomong. Tilu buat teteh bogoh kasih kokom. Soalnya belum marah ya. Aya Pak. Terus kawin terus jadi rana terus cenah. Kelas 1 aya budakna guru agama aya nyalindung baheula. Makin naros tuh Pak Ketua. Sekolah Bisa akur gitu. Oh, si kokom. Sana sekolah ambil pemain. Hari ini teh aku mah pesen ke kokom. Tapi geus amrah jeung abdi di Bogor. Bogor. Si Bino mau Nya, masih kokom bogo mah. Ayeuna geus kokom aya keneh. Anak guru di dia tah dinya lindung. Nya di dinya, rawangan masih kokom. Bogor teh kadinya. Kirim surat. kenapa tuh sama polisi Pak? Heeh. Apa heula? Kasih kokom. Jaga beliau mah enggak. Kokom. Teu daekeun si kokom ka urang. Tapi abdi mah teu putus asa terus puasa. Tapi ka ieu mah eta teh gara-gara mau kasih kokom. Tirakat we. Tapi ka ieu mah tirakat. Hidup kokom. Tirakat leutik awal. Atas dia atas Tapi cekut tuh. Udah ke sekolah. Masih lagi. Kalau di ngapres Apa dipelajari? Dulu. tapi Pak sok aja Pak ambil sama masih Kokom. Jadi itu bogo kasih kokom ketika puasa tuh dibeakan. Ayo cek guru aku teh kieu. Si kokom gitu. Kan cai ngemang. Depan di nomor suka guru baheula mah. Ayo guru aku. Iya, ayo nyaceng. Ini bakal keras. Jadi lu bogo-bogokeun. Ayo nabi ngalang. Orang bogo. Ngan ditolak teh ku Bang Jabar ini. Anu yang paling utama lah hari ini tuh saya ngucapin terima kasih ya pada Baznas, pada Bang Jabar Peduli yang telah menyelamatkan sebuah peristiwa yang biasanya horor, kemacetan. Hari ini kan bisa terselamatkan dan kemudian ya memang keberuntungan dari Baznas dan Bang Jabar Peduli itu kan bisa kita mendadak melakukan permintaan karena alokasinya ada. Karena kan kalau dana APBD nggak bisa, ya kan nggak bisa.
nggak bisa. Jadi dan saya selalu beranggapan bahwa peristiwa itu tidak semuanya direncanakan. Pak, misalnya naik longsor di hari itu kan bisa direncanakan. Harus ada yang kita bisa mengantisipasi. Sehingga walaupun ya ada peristiwa kan, ada sopir yang dipintain 200 ribuan. Ya disebutin lah oknum A, oknum B, oknum C gitu ya. Dan tadi sopirnya sudah menyampaikan pernyataan harus dibalikin. Nah, tapi kalau saya sih ya selidiki aja agar itu tidak menjadi kebiasaan. Kalau barangnya sudah dikembalikan hal yang lain, tapi BAP-nya tetap ada. Gitu. Tapi ente ku di subprovinsi yang nomor-nomornya, saya udah ngerasain aing sih. Nah, tapi saya melakukan otokritik, Pak. Jadi kan kalau orang mengatakan gubernur kadang jadi Satpol PP, gubernur kadang jadi tukang sapu, gubernur kadang menjadi petugas dinas perhubungan, gubernur kadang menjadi petugas dinas kebersihan. Pemimpin Indonesia harus begitu. Nya ngagogok, nya manto. Mun bahasa Jawa mah tuturihan dayani. Ingarso sumtulodo tutur imadiu mangun karso tuturi handayani cek urang Sunda nama nya ngagogok nya manto. Teh. Sabab bangsa Indonesia terutama ASN teu ditungguan teu maju. Sok nongkrong Pak Sekda. Ngariung Sekda cicing didinya Sekda mangkat bubar ka pasukan. Da KBG he ka puji ku dulu. Modal Sekda bager teh panggareupkeun pamajikan. Kasihnya dewa. Nah, jadi saya waktu itu saya itu keinginannya begini nih, Pak Sekdis ya, Pak Disub ya. Keinginan saya itu begitu saya ke Bogor, itu saya tuh sudah bertemu langsung dengan seluruh sopir angkot dalam sebuah ruangan. Dan pada waktu itu juga langsung transaksi dari Disub provinsi ke yang bersangkutan. Itu gagasan saya karena bukan transfer. Tapi di Indonesia, Pak, di Indonesia jangan sekali menitip dua, Pak. Satu ulah nitipkeun duit, dua ulah nitipkeun ka Bogor, Pak. Saya ngasih tahu. Bener saya. Lamun nitipkeun duitnya, tinu dua jadi hiji. Lamun nitipkeun ka Bogor, tinu hiji jadi dua. Sok titipan kebetulan urang ka Bogor. Asal hiji jadi dua. jadi gini Pak, jadi kebiasaan kita mempercayakan pada bawahan itu penting kalau manajemennya sudah tersusun dengan baik. Kalau semua orang bisa dipercaya. Tetapi selama itu belum di Indonesia hari ini Jawa Barat belum bisa Pak, kudu ditagogan. Gitu. Jadi kemarin mekanismenya bagaimana? Mekanismenya sebetulnya kalau pembagiannya langsung dari Jabar ya, itu dari kita data dari kita, pengawasan dari kita Pak. Langsung ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Ya, on the spot langsung di lapangan. Setelah diterima dipentaan deui. Nah, kan setelah diterima mungkin di luar itu Pak ya, di luar area itu mungkin ada yang diminta gitu. Nah, kita kan tidak tahu ya, kadang-kadang juga ada yang diminta di jalan gitu. Kumpulan atau paguyuban lah. Nah itu yang pertama, yang kedua sudahlah. Jadi ide ini kan berkelanjutan Pak. Ya, berkelanjutan begini Pak. Kan suasana seperti hari Lebaran tuh terjadi juga di hari-hari besar. Ya. Menuju tempat wisata. Baik yang kita lewat itu satu pikirkan jalur Ciwidey. Ya. Dengan bupatinya ke depan tidak boleh horor lagi begitu. Pikirkan juga bagaimana Pangandaran, tidak boleh horor begitu. Termasuk saya akan ngomong berulang-ulang di video. Hati-hati ya yang di pantai Pangandaran. Hati-hati ya. Kolot teh ngomong teh. Sabab sok aya nu leungit wae. Nah, maksud saya gini, Pak. Sekarang sudah deh. Kita ini harus punya data para sopir yang di jalur-jalur strategik yang itu akan berdampak pada kemacetan. Nah, mereka harus punya rekening BJB semua, Pak. Dan kemudian kita harus ini juga, Pak. Ternyata satu mobil teh dua supir. Betul. Kalangan co-pilot.
Bukan Gopay. cadangan, bukan Pak. Setengah mewah. Bagian anti subuh tapi kan jam 12 atau begini Pak, supir aslina cicing di warung, anu muter, supir cadangan, kayak balik nerima setoran. Ya begitu. Saya mah dunia perangkotan mah apa? Itu harus punya data Pak, punya data dan kemudian hitung sekarang tuh nanti berapa hari besar yang dimungkinkan terjadi penumpukan orang. Sehingga di hari itu kita ngasih stimulus mereka nggak usah narik dan termasuk dihitung pengusahanya. Pemilik. Jadi misalnya dikasih 300.000 per angkot. Itu Pak. Cara. Ini provinsi Pak, terkira Pak. Di antara dana provinsi yang dikeluarkan triliunan di Jawa Barat, provinsi ngeluarin dana untuk Garut sebaraha? Subang segala macam sama 3 miliaran ya. 3 sekian miliar ya. Terus kemudian Bank Jabar Pulu dan Bazas ngeluarin sekian. Yang terasa hasilnya justru itu. Ya Pak ya, Bapak kan ngeluarin duit banyak Pak. Terasa hasilnya. Itu Pak, itu perintah buat disiapkan sekarang datanya. Terus pikirkan juga skema. Saya tuh lagi berpikir skema tuh tentang supir angkot. Angkot-angkot yang tua nanti koordinat kabupaten kota ya harus lewat Pak. Kemudian misalnya muncul nanti mobil listrik atau mobil baru. Nah mobil baru ini bisa skemanya gini nggak sih? Tanpa DP si sopir angkotnya langsung jadi pemilik mobil itu, kemudian dia cicil. Awet mobilnya jangan untung beda mobil diurus kesorangan. Terus mulai Pak, coba dipikirkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Menuju jalur wisata itu dibikin desain angkutan yang sesuai dengan kepariwisataan. Misalnya yang jurusan dari Bogor ke Puncak didesain dong mobilnya, tempat duduknya, musiknya, mobilnya. Terus mobilnya jangan warna kuning, biru, digambar dong. Sehingga mobil-mobil di Filipina, angkutan di Filipina, itu nanti si angkot itu bukan hanya ngangkut yang penumpang di internal, bisa jadi angkutan alternatif pariwisata. Ada musiknya, lamun ka Puncak, yang Ciwidey seperti apa, Garut, kumaha, mulai punya karakter. Sopirnya pakai baju kewisataan. Nah, mereka itu lupa. Dan kita bisa memelopori itu Pak. Sok nanti engke sudah di perubahan yang pengadaan Pak. Kasih ini. Nanti ada pemilihan supir teladan. Supir teladanan bere hadiah mobil. Siap. Mantap tidak Pak? Mantap bisa. Ada besok nyandung. Tadi supir angkot mah susah ki nyandung mah anger. Beda aja. Hah? Supir angkot kan pakai baju seragam kasih logo BJB. Oh iya, tapi BJB-nya yang peduli Pak. Yang peduli pada rakyat kecil, bukan peduli pada pengusaha besar Pak. Betul tidak Pak? Peduli pada rakyat kecil, bukan peduli pada pengusaha besar. KSN kurang peduli, pengusaha besar peduli. Aing mah pakai peduli teh nya. Oke. Ya dah, sekarang gini. Basnas, kita harus sampaikan ke publik. Di Jawa Barat itu ada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat. Berapa pendapatan per tahun? 50 miliar. 50 miliar yang on balance sheet yang saat ini. Itu terdiri dari zakat dari siapa saja? Dari ASN dan dari media, dari digital. Kebanyakan dari mana Dari yang masuk? ASN. Jadi 50 miliar itu kebanyakan dari ASN. Dari ASN tiap bulan itu 2. Sekarang dari 50 miliar sudah tersalurkan berapa? Bawah ketiga. Oh. Yang 80% tersalurkan, 20% tersadar. Nah, yang sekarang enggak, prioritas penyalurannya 80% teh konsumtif produktif. Hampir 70% masih konsumtif. Karena produktif itu tidak benar. Oke, terus kemudian bentuknya materi uang yang diberikan, Kecuali yang Ramadannya. ya yang Ramadan. Nah maksud saya nanti Basnas harus mulai terkonsentrasi Pak. Misalnya begini, ada satu desa di mana kemiskinannya diselesaikan secara bersama, diselesaikan oleh Bank Jabar Peduli lewat CSR-nya,
diselesaikan lewat program pemerintah, infrastruktur, rumah rakyat miskin, sehingga daerah itu berubah. Ada satu kasus di Jawa Tengah, itu kemiskinan selesai dengan dikasih domba, Pak. Jadi dikasih domba masyarakatnya, kemudian beternak domba berkembang, selesai kemiskinan. Beda di Jawa Barat, Pak. Diberi domba, isunya pindah ke pasar. Nah ini kita nanti bikin skema-skema, dan ini penting Pak, di media sosial saya ini harus saya sampaikan bahwa Baznas Jawa Barat itu mendapatkan uang sekian, dan nanti karena ini kan agar atensi terhadap Baznas makin tinggi, orang makin percaya. Nanti laporan keuangan, penerimaan dan pengeluarannya bisa dilakukan di media sosial saya Pak, disampaikan ke publik Pak. Ini dapat uang sekian, disampaikan sekian, penerimanya ini, terus disampaikan. Ini kan bagian dari bentuk keterbukaan. Kalau Baznas harus terbuka nggak Pak? Harus terbuka. Harus terbuka. Betul. Publik harus tahu. Harus tahu. Tapi ada beberapa poin yang memang menjadi hal yang diwajibkan. Nah, Pak. Nah, di antaranya modal honor pimpinan, kemudian juga ada Ya kategorinya amilin kan Pak? Iya. Kan pimpinan tuh berarti amilin penyelenggara. Ada juga yang hasil audit tertentu itu tidak dipublikasikan. Ya, artinya gini. Oke, dari 50 miliar biaya amilinnya berapa? Secara normatif 12,5%. 12,5%. Berarti biaya amilinnya kurang lebih 7,5 miliar. 1 tahun betul. 7,5 miliar. Berapa pegawai? 50 Pak. 50 pegawai, Dengan 7,5. dengan standar mereka karena jebolan dari BJB, jebolan dari BNI yang profesional. Nah, amilin itu tergaji berapa? Paling minimal. Kan ini mah terbuka Betul, aja. betul. Minimal Yang Paling besar berapa? Paling kecil berapa? yang standar 4.500.000-an, yang paling tinggi sekitar 10 juta. Segitu. kalau Pak Budi berapa? 11. 10. Artinya itu untuk gaji amilinnya. 12,5%. Betul. Ya standar lah. Oh. Standar. Nah, Pak Sekda tahu nggak konsep amilin? Ini versi saya, nggak tahu versi Kiai. Ya. Amilin itu ASN. Dalam konsep zaman Nabi. Jadi zaman Nabi itu nggak mengut pajak Pak, yang dipungutnya zakat. Maka zakat itu dikelola di Baitul Mal. Baitul Mal itu kas negara Pak. Maka penyelenggara negara, Nabi dan semuanya itu adalah penyelenggara negara. Dia mengelola uang zakat itu untuk pemerintahan waktu itu. Itu loh Pak. Makanya, jadi Bapak kalau mau konsisten pada Islam, biaya ASN tidak boleh lebih dari 12,5%. Baru negara maju Pak. Kita 30%. Mahal tuh. Jadi beak duit negara teh ku ambilin. Kita ini kan ambilin kalau di betul kan nanti pakai takut saya salah nih. Kayak orang disangka iya we salah tafsir. Mantap abdi itu protes Bapak kan di pidato Idul Fitri seperti itu. Nah, itu benar. Makanya pertanyaan saya adalah Indonesia itu sudah bayar pajak, sudah bayar retribusi, bayar zakat, infak, sedekah. Kunaon teu makmur-makmur iroh. Sabab duit na ku amilin dicokot. Lu batuin. Sebatas pendidikan. Amilin tuh ini kita penyelenggara negara. Pendidikan kan APBN ditetapkan Undang-Undang 23 itu 20%. Nah, Kemudian APBD 1 juga 20%, APBD kabupaten juga 20%. Jadi lamun digabung terus seberapa? seharusnya selesai Pak. Salah belajar, salah urus, salah arah. Nah, kita Jawa Barat harus mulai membenahi Pak. Iya. Jadi saya memahami konsepsi zakat ini itu adalah konsepsi yang bagian dari kebahagiaan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mah nya geus aya zakat, aya pajak. Di Malaysia yang bayar zakat pajaknya dikurangi. Betul nggak Pak? Betul nggak? Yang sudah bayar zakat, kewajiban pajaknya. Makanya zakat dilembagakan menjadi kelembagaan yang di negara punya hak pengelolaannya itu. Membantu. Jadi logikanya begini. Nih Pak, ini saya pakai logika biar suruh orang Jawa Barat pinter. Ini Pak, negara ini dari pajak ini memiliki fungsi satu untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia. Dua, untuk membangun lembaga pendidikan.
Tiga, misalnya membangun infrastruktur, membangun rumah rakyat miskin, kemudian menekan angka kemiskinan, ya kan, modal. Nah, zakat itu misalnya sudah nyekolahin anak-anak beasiswa. Dari zakat itu memberikan bantuan tanpa bunga untuk modal usaha. Dari zakat itu kemudian membangun rumah rakyat miskin. Dari zakat itu juga membangun sarana dan prasarana pendidikan minimal, pendidikan madrasah dari uang zakat itu. Maka negara sudah berkurang untuk menyelesaikan ini. Udah selesai nih tugas negara. Makanya saya ketika jadi bupati dulu punya gagasan begini, Pak. Ini ada pengusaha. Pengusaha rumah makan. Pengusaha rumah makan ini berapa penghasilannya per bulan? Misalnya dia 100 juta. Nah, 100 juta itu yang 30 juta oleh dia digunakan untuk bayar guru ngaji, bangun jalan lingkungan, bangun kantor desa, bangun balai RT, bangun posyandu, kasih stimulus untuk anak-anak balita. Oleh saya dikasih diskon pajak. Kenapa? Karena dia sudah memotong mata rantai kewajiban negara pada masyarakat. Dia sudah mengurangi, Pak. Karena kalau masuk mekanisme melalui menjadi pendapatan daerah, panjang teuing pembahasan. Nomenklatur lieur, Pak. Isi ibu mah langsung balanya menyelesaikan. Nah, saya tuh pengen begitu Pak sekarang tuh di Jawa Barat. Daripada zakat menyebar, tidak teridentifikasi, lebih baik nanti Baznas Jabar dikasih saja desa mana, kampung mana, kecamatan mana yang itu didorong kesejahteraan masyarakatnya lewat Baznas. Sehingga di desa itu mengurangi bantuan dana desa provinsi untuk desa. Gitu, Pak. Jadi tidak tumpang tindih. Tidak tuh kalau nyebar terus, punten orang nanti suuzon, itu zakatnya di mana? Mulai Pak pilih, Pak. Kelihatan. Pilih aja satu desa oleh Bapak dimakmurkan kayak gini loh. Kayak dibikin lemur pakuan kayak gini lah. Rumah rakyat miskinnya tertata, jalannya bagus, PJU-nya kurung. Desa ini dibangun dari hasil Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Barat. Pedo. Memang secara konseptual Pak sudah ada Di mana di itu? Basnas itu ZCD namanya. Jadi zakat community development. Jadi diharapkan Ulah pakai istilah orang asing istilahnya kelompok kampung zakat, kampung zakat. Yang dibina oleh Basnas seperti yang Bapak sampaikan tadi. Diharapkan mulai dari terhindar dari ojol atau pinjol dan seterusnya. Dan itu sudah kita diantaranya Ciamis. Desa apa, Pak? Desa kemarin yang Tapi sudah clear total oleh Bandung. Bikin nanti clear total. Bapak ambil desa di Jawa Barat, desa yang paling miskin, desa yang paling terlibat pinjol. Bang Emok bantuin desa itu, Pak, diintervensi oleh Bandung, nggak usah geser-geser, diintervensi, dibina sampai zero. Pak, Bang Emok teh luar biasa ya kelompoknya. Gitu, Pak. Nanti ambil lah. Ya, se-Jawa Barat bisa 5 aja, satu kabupaten, satu desa. Kayak gini, Pak, kayak dana rutin pemeliharaan jalan provinsi yang tersebar tuh masyarakat tidak tahu. Di mana pemeliharaan teh? Tersebar di 1.200 km jalan. Beda jeung jalan anyar. Tengah rasa ya proyek gitu, tersebar komo. Lamun alus pisan ngomeanana kieu pas hujan gede, Pak. Pemeliharaan jalan, insya Allah Pak ini saya. Atau sih kan kasus di itu, di Kerawang di Puncakan. Oke, 1 ya. 2, kita punya Bank Jabar Peduli. Saya punya Bank Jabar Peduli nih. Bank Jabar itu punya dana CSR per tahun berapa? Publik harus tahu. 2023 aja kemarin Pak, terakhir itu 41 miliar. Wah, lumayan kan, hampir sama dengan Basnas. Itu bisa menyelesaikan problem sekabupaten itu kan? 2 ini disatukan. Nah, kemarin kita itu banyak kan di pendidikan sama Pendidikan dalam bentuk apa? bangunan Pak, sekolah Pak. Sekolah. Bangunan. Sekolah. Saya juga nanti yang sama ya, dana CSR saya minta diumumkan, Pak. Siap. Bisa diakses di Iya. Nanti di platformnya Bank Jabar, sehingga publik kalau pengen tahu Bank Jabar CSR-nya dipakai saja, jangan sampai nanti
ada pemahaman bahwa Bank Jabar dipakai oleh CSR-nya kepentingannya gubernur, saya nggak siap. mau. Betul nggak Pak? Betul. Terus kemudian Bapak juga sama Pak, cari di Jawa Barat desa yang paling miskin Pak, ekstrim, yang gizi buruknya tinggi, infrastrukturnya buruk, kemiskinannya tinggi, cari Pak. Satu desa itu bina oleh Bank Jabar sehingga bisa berubah. Cukup itu satu itu. Nanti saya kan nyari lagi, bukan hanya Bank Jabar saja. Saya nyari perusahaan-perusahaan. Kalau ini di Indonesia ini Pak, kalau udah begitu kelihatan, rebutan Pak. Orang nanti rebutan desa Pak untuk segera dirubah karakternya. Siapa tahu nanti ada orang kaya juga. Atau nanti kita bagi dong. Pak Sekda, nanti saya akan bagi eselon 2 seluruhnya itu punya desa yang dibina Pak. Betul nggak Pak? Satu desa itu bina Pak Sekda. Boleh nginep di situ Pak Sekda Pak. Oh, siap. Jadi gitu Bu ya. Ya. Izin dulu ya. Ini instruksi Pak Gubernur. Jadi saya ingin begitu, nanti Gubernur juga punya desa binaan, Sekda punya desa binaan, Kepala Dinas Provinsi punya kebinaan, sampai Kepala Dinas Kabupaten punya desa binaan. Kalau seluruh rangkaian ini ada 1000 desa yang terbina atau 500 saja, kita sudah menyelesaikan problem 10% dari problemnya Jawa Barat. Menyelesaikan 10% dari problemnya Jawa Barat berarti menyelesaikan 2,5% problemnya Indonesia. Jawa Barat itu Indonesia Pak. Gitu Pak. Sederhana Pak, cara membangun saya mah gak rumit. Jadi ibu bapak fokus desa. Desa itu dan Pak Sekda boleh nginep, ditemani oleh Kepala Basnas. Nanti begitu digerebek Hansip sudah ada yang menikahkannya. Izin banyak. Hitung si Pak Gubernur ya. Jadi ini Bank Jabar Peduli ini penting. Jadi Bank Jabar peduli pada penyelesaian problem kemiskinan warga Jabar. Peduli, CSR tuh diumumin bisa diakses, kemudian nanti uangnya lari ke siapa saja, di mana saja publik harus tahu. Karena bank itu transparan. Ya kan? Bank harus transparan, pemerintah harus transparan, yang tidak boleh transparan itu adalah wanita. Kalau transparan justru akan menimbulkan problem di kemudian hari. Gitu Pak? Oke kan? Oke, Pak. Beres? Siap. Siap Pak? Siap. Ente. Siap. Ya. Siap, Jadi Pak. kalau saya sih minta lakukan pemeriksaan pada Polres Bogor walaupun itu sudah dikembalikan agar itu ke depan tidak terjadi lagi.